Bapak, Ibu, serta anak-anak dan seluruh keluarga yang berhimpun bersama mensyukuri kasih Tuhan yang kita sudah lalui, dan hari ini kita sampai kepada Minggu Prapaskah yang keempat, tanggal 14 Maret 2021. Selamat berjumpa kembali dalam pelataran rumah Tuhan. Minggu ini kita ada pada masa Prapaskah keempat, masa penuh penghayatan akan betapa besarnya kasih Allah bagi kita. Dialah yang telah menyelamatkan kita, memanggil kita dengan sebutan kudus. Itu bukan karena perbuatan baik kita, tetapi semata-mata karena kasih-Nya bagi kita. Dia sumber segala yang kita miliki. Itulah yang akan kita renungkan lewat ibadah hari ini dalam tuntunan tema memandang sumber kehidupan. Karena itu, mari dengan penuh sukacita kita memuliakan Tuhan. Kita bangkit berdiri dan angkat pujian dari NKB 3 ayat 1 dan 3. Terpujilah Allah. Kasihnya turun dunia jalan.
Saudara-saudara, kita percaya bahwa ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Salam kepada kamu dari segala orang kudus. Kasih Allah ada pada kamu sekalian. Dan bagimu juga. Mari kita bermazmur secara berbalasan kepada Tuhan dari Mazmur 107 ayat yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-22. Ada orang-orang yang duduk di dalam gelap dan kelam, terkurung dalam sengsara dan besi, karena mereka memberontak terhadap perintah-perintah Allah, dan menista nasihat yang Maha Tinggi. maka ditundukkannya hati mereka ke dalam kesusahan. Mereka tergelincir dan tidak ada yang menolong. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, Dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. dibawanya mereka keluar dari dalam gelap dan kelam. Dan diputuskannya menegur mereka. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, Karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. sebab dipecahkannya pintu-pintu tembaga, Dan dihancurkannya palang-palang pintu besi. ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa. Dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Mereka muak terhadap segala makanan, Dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Disampaikannya firman-Nya dan disembunyikannya mereka. Diluputkannya mereka dari liang kubur. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, Karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. bersama-sama. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Amin. Dengan syukur pujilah Tuhan, biar namanya diserukan, maklumkan perbuatannya di muka isi dunia. Bernyanyi bermazmur terus tentang karyanya yang kudus. Saudara-saudara, dengarkanlah perintah mengasihi dari 1 Yohanes 3 ayat 23. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, Anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Amin. Kasih walimu dekat diri, bebasan Yesus laku tauna. Kasih walimu dekat diri, mai kowi Yesus anta turui.
Saudara-saudara, di Minggu Prapaskah keempat ini, mari sekali lagi kita tunduk di hadapan Allah untuk membawa beban-beban dosa kita dan memohon anugerah dari Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, jika aku melihat langit-Mu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Ya Tuhan, Engkau membuat kami sangat istimewa. Tetapi dalam keistimewaan itu, kami sering terjebak kesombongan dan dikuasai oleh keinginan kami, tanpa mencari kehendak Tuhan dalam hidup kami. Kami berdosa. Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami memohon, ampunilah dan kasihanilah kami ya Tuhan. Yesus Tuhan, ku datanglah, masuk ke dalam terang tetap. Yesus ku datanglah, dari sengsara sakit dan aib, masuk ke dalam kasih ajaib, dan ku rindukan dosaku raib. Yesus ku datanglah. Dari gelisah aku sesat, Yesus Tuhan, ku datanglah, masuk ke dalam naungan berkat. Yesus ku dari kecewa hati sendu, masuk ke dalam terang kasih-Mu, dan sukacita pun milikku. Yesus ku datanglah. saudara-saudara, kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang berbahagia, kita sama-sama memasuki pada akta persembahan, di mana pada persembahan ini kita sama-sama dikuatkan untuk membawa persembahan kita pada
hari ini dengan Mazmur 107 ayat 21 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Sambil persembahan dibawakan, mari kita memuji dan membesarkan nama Tuhan dengan NKB 133 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Syukur padamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sahabat dan teman. Syukur atas bunga-mawar harum indah tak terberi. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang Kau beri tiap saat, dan firman-Mu lah pelita agar kami tak sesat. Mari kita sama-sama membawa persembahan kita kepada Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kembali kami anak-anak-Mu mengampiri kekudusan-Mu di pagi hari ini Tuhan. Tuhan, Engkau sendiri yang mengajar kami untuk menyerahkan apa yang ada pada kami. Tapi apabila kami membanding-bandingkan dan menghitung-hitungnya Tuhan, sungguh tidak sebanding apa yang kami berikan kepadamu Tuhan. Tapi sebagaimana Engkau menjadikan kami, Engkau mempunyai rencana yang besar bagi kami. Bahkan Engkau yang mengerti maksud dan tujuan kami. Bahkan kami sendiri pun ada dalam kuasa genggaman-Mu ya Tuhan. Di hari ini kami bawa apa yang ada pada kami, terlepas dari keterbatasan dan kekurangan kami, Tuhan. Tuhan, tiliklah ini Tuhan. Kiranya apa yang kami persembahkan yang jauh daripada keterbatasan dan kekurangan kami ini Tuhan, Tuhan mau lihat itu, Tuhan mau pakai itu menjadi sesuatu yang berbau harum di pelataran-Mu yang Maha Kudus, sehingga nama Tuhan senantiasa dipuji dan dimuliakan. Berkati ini Tuhan, sehingga apa yang kami lakukan boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami bawa persembahan kami kepada-Mu ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga. Amin. Besarlah untungku jika Yesus milikku, bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras, badai dunia menderu, tak goyah hatiku karena Yesus milikku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar
Yesus milikku, tak sia-sialah segenap usahaku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku. Ketika Yesus semula tetap milikku. Bapak dan Ibu, saudara-saudara, anak-anak sekalian, untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan, mari kita mohon pimpinan Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kudus, kami siap membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu hari ini. Karena itu Tuhan, perlengkapi setiap kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Beri kami hikmat, beri kami kesediaan untuk membuka diri terhadap kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang kami baca dan renungkan hari ini kiranya sungguh menjadi berkat atas hidup setiap kami. Bersabdalah ya Tuhan, hamba-hamba-Mu siap membacakan, hamba-Mu siap menuntun perenungan firman Tuhan, dan seluruh umat-Mu siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Dalam Kristus Yesus Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang datang kepada kita pada hari ini diambil dari 3 bagian pembacaan. Yang pertama dari kitab Bilangan pasal 21 ayat 4-9. Yang kedua dari Efesus pasal 2 ayat 1-10. Dan yang ketiga dari Injil Yohanes pasal 3 ayat 14-21. Bilangan pasal 21 ayat 4, demikian firman Tuhan. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu, yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan, supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung, dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Pembacaan kedua terambil dari kitab Perjanjian Baru, yaitu kitab Efesus pasal 2 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Semuanya adalah kasih karunia. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa-penguasa angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami sering juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain.
Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Saudara-saudara, pembacaan ketiga dari kitab Injil Yohanes pasal 3 ayat 14 sampai 21. Firman Tuhan, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengarkan firman-Nya dan mau memeliharanya dalam hidup ini. Amin. Kure semangat buang. Bapak dan Ibu, saudara-saudara, anak-anak sekalian, puji Tuhan kita sudah memasuki minggu Prapaskah ke-4. Dan
Tema perenungan kita hari ini adalah memandang sumber kehidupan. Memandang sumber kehidupan. Saya kira ada satu pertanyaan yang menjadi pertanyaan pengantar memahami tema ini melalui teks bacaan kita hari ini, yaitu mengapa kita harus memandang kepada sumber kehidupan. Nah, saudara-saudara, dosa telah mengalihkan pandangan manusia dari Tuhan. Dosa telah membawa umat Tuhan keluar dari hadirat Allah yang adalah sumber kehidupan. Nah, dosa dari sudut pandang teologi Kristen adalah pelanggaran cinta kasih terhadap Tuhan dan juga terhadap sesama. Dosa juga dipandang sebagai perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam Alkitab, kata dosa menggunakan kata hamartia. Artinya keadaan yang menyebabkan manusia terpisah dari Allah, baik itu karena pikiran, karena sikap, juga karena perbuatan dan perkataan, ya. Hal ini berarti bahwa manusia memalingkan arah kehidupannya dari rancangan yang dikehendaki oleh Allah. Dosa telah membuat manusia kehilangan kemuliaan Allah yang tadinya melekat pada dirinya sebagai makhluk ciptaan Allah yang tertinggi dan mulia. Ada juga kata hamartano, ya, kehilangan jati diri. Nah, kata hamartano ini diartikan sebagai kehilangan jati diri karena perbuatan dosa melawan Allah, karena perbuatan dosa melawan Kristus, melawan manusia, melawan hukum Taurat, juga bait Allah dan kaisar, juga melawan tubuh sendiri, bahkan melawan tuan-tuan dunia oleh para hamba. Dan dosa itu berdasarkan kesaksian Alkitab dilakukan melalui pikiran, melalui ucapan atau perkataan, dan juga melalui perbuatan. Nah, efek dosa terhadap hubungan manusia dengan Allah adalah hubungan itu menjadi terputus. Ada sebuah jurang yang sangat dalam dan luas di antara manusia dengan Allah karena dosa. Jadi dosa sekali lagi memisahkan manusia dari Allah. Semua orang berdosa, dan karena upah dosa itu adalah maut, maka semua manusia harus menerima hukuman karena dosa. Nah, saudara-saudara, mari kita perhatikan bacaan kita hari ini, terutama dari bacaan utama, mengenai bentuk-bentuk dosa dan pembebasan Allah yang dinyatakan. Karena itu yang pertama hendak kita renungkan adalah dosa dan penghukuman Allah. Dosa dan penghukuman Allah. Kalau kita memperhatikan latar teks bacaan utama, di situ memberi gambaran bahwa yang menjadi penyebab umat Israel memberontak terhadap Allah adalah adanya penolakan. Mereka mau menuju Kanaan melewati tanah orang Edom, tetapi orang Edom tidak izinkan melewati daerah mereka. Akhirnya mereka harus keliling melewati atau mengelilingi tanah Edom. Itu yang pertama, membuat mereka mulai dongkol, ya. Lalu kedua, mereka juga mengalami duka cita yang mendalam. Dalam perjalanan mengelilingi tanah Edom itu, mereka kehilangan seorang pemimpin, seorang tokoh spiritual, yaitu Harun. Mereka sangat berduka. Alkitab mengatakan mereka meratapi Harun itu 30 hari. Lalu setelah mereka melanjutkan perjalanan mengelilingi tanah Edom, mereka juga harus menghadapi peperangan melawan Raja Arad. Wah, ini sudah ditolak, sudah mengalami duka cita mendalam, di sini harus mengalami peperangan lagi.
Ini luar biasa menjadi tekanan bagi mereka. Lalu selanjutnya dalam bacaan utama kita disebutkan bahwa yang menjadi penyebab mereka kemudian melakukan dosa pemberontakan terhadap Tuhan dan juga melawan Musa adalah perjalanan panjang yang bagi mereka ini sesuatu yang sangat membosankan. Mengapa harus mutar-mutar? Lalu juga melihat makanan yang Tuhan siapkan, ada manna, ada burung puyuh, sebagai sesuatu yang sangat hambar, ya. Coba kita perhatikan di ayat 4 dan 5, ya, dalam ayat 4 dan 5. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Mereka menganggap berkat Tuhan lewat manna dan burung puyuh itu sebagai yang tidak ada. Mereka katakan di sini tidak ada roti dan tidak ada air. Padahal Tuhan menjamin hidup mereka setiap hari. Nah, kita melihat di sini Bapak dan Ibu saudara-saudara mengenai bentuk dosa mereka. Yang pertama adalah tidak mau tunduk pada tuntunan Tuhan. Sesungguhnya dengan penolakan orang Edom tadi, Tuhan mengizinkan mereka berjalan lebih jauh mengelilingi tanah Edom. Tuhan mau menuntun mereka di situ. Tapi mereka tidak mau hidup di dalam tuntunan Tuhan, makanya mereka memberontak. Yang kedua adalah mereka mulai menggerutu. Ya, di tengah jalan mereka sudah sangat tidak tahan, sudah sangat dongkol dengan segala peristiwa yang mereka alami. Makanya mereka mulai menggerutu, berkata-kata melawan Tuhan dan Musa. Nah, ini satu bentuk dosa yang harus diwaspadai oleh setiap orang, karena menggerutu itu adalah sesuatu yang salah tapi dianggap biasa. Karena hampir terjadi pada siapa saja. Semua orang bisa menggerutu. Lapial atau matua, semua, ya. Dan menggerutu itu bisa terjadi di mana saja dan kapan saja, ya. Jo bano ma anemunemu, jo gereja ma anemunemu, gitu. Di kantor ma anemunemu, di mana-mana bisa menggerutu. Dan ternyata dalam bacaan kita ini jelas suatu bentuk dosa yang harus diwaspadai. Yang ketiga adalah mereka tidak mensyukuri berkat Tuhan. Mereka katakan di ayat 5, di sini tidak ada roti dan tidak ada air. Bayangkan. Padahal setiap pagi Tuhan memberi manna dan memberi burung puyuh. Ada tapi dianggap tidak ada. Ini sikap yang sungguh mencerminkan tidak mensyukuri berkat Tuhan. Juga kata-kata mereka, makanan hambar ini kami telah muak. Bayangkan. Nasayiliu mutuber kajami pungamatua. Karena tidak sesuai dengan selera mereka. Dan sekali lagi, ini salah satu bentuk dosa yang juga harus diwaspadai, menganggap berkat Tuhan yang telah diterima dan selalu ada dianggap tidak ada. Bahkan kemudian mereka mengakui itu ada, tapi mereka mengatakan ini sudah sangat hambar. Makanan ini telah membuat kami sangat muak. Nah, saudara-saudara, ini bentuk-bentuk dosa yang dipertontonkan oleh umat Allah. Tidak mau tunduk pada tuntunan Tuhan, mereka menggerutu dan mereka tidak mensyukuri berkat Tuhan. Lalu apa sikap Tuhan? Sikap Tuhan dalam ayat 6 ini adalah, lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka sehingga banyak dari antara orang Israel yang mati. Ya, pastinya di padang gurun banyak ular, ya. Termasuk ular tedung. Dan ular tedung ini disebut juga dengan ular api. Ya, jadi sengatannya itu membuat orang yang disengat itu merasakan panas yang luar biasa, lalu sesak, dan kalau tidak segera tertolong akan segera mati. Ya, saya pernah melihat seorang bapak disengat oleh tabuan api, ya toh. Wah, luar biasa.
Luar biasa penderitaannya. Apalagi ini ular tedung, ya. Ular tedung. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan menyuruh ular tedung. Artinya apa? Allah sangat murka terhadap dosa. Allah sangat tidak toleran dengan perbuatan dosa yang telah dilakukan oleh umatnya. Upah dosa ialah maut. Nah, lewat tindakan ini Allah mau mengajar umat Tuhan untuk belajar lebih mensyukuri apa yang ada, belajar untuk lebih taat mengikuti arah yang Tuhan kehendaki untuk dilalui dalam perjalanan hidup ini. Allah bisa saja mengizinkan berbagai hal yang tidak mengenakan ada di sekitar kita untuk membuat kita lebih menghargai Tuhan, lebih taat kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 3, bacaan kedua kita, dikatakan kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu menaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Ini adalah ungkapan Rasul Paulus mengenai dirinya yang juga sebelumnya hidup di dalam dosa, tetapi kemudian ia beranjak keluar dari lingkaran dosa, masuk ke dalam lingkaran anugerah Allah. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya kira penegasan pertama dari firman Tuhan hari ini adalah bahwa dosa adalah kengerian kekal yang pasti mengantar kita pada kebinasaan kekal juga. Jadi dosa adalah kengerian kekal yang pasti mengantar kita kepada kebinasaan kekal. Karena itu jangan menganggap enteng dosa. Jangan pernah kompromi dengan dosa. Nah, bacaan kita hari ini memperlihatkan bentuk-bentuk dosa yang kadang tidak disadari sebagai bentuk dosa. Tidak mau tunduk pada tuntunan Tuhan, selalu menggerutu dan tidak mensyukuri apa yang ada. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pembebasan dari Tuhan. Ya. Dalam ayat 8-9 bacaan utama kita. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut jika ia melihatnya akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Nah, saudara-saudara, Tuhan membebaskan umatnya dengan caranya, ya. Dalam bacaan ini, cara Tuhan adalah menyuruh Musa membuat ular tembaga lalu ditaruh di sebuah tiang. Ini adalah tipologi tentang Yesus yang disalib. Dan itu jelas disebutkan di kitab Injil Yohanes, ya. Tuhan menyuruh Musa membuat ular tembaga dan ditaruh di tiang, sehingga setiap orang yang terpagut ular tedung dan melihat ke ular tembaga itu akan hidup. Nah, tentu kita harus memahami bahwa kehidupan orang yang terpagut ular ketika memandang ular tembaga, kehidupan itu bukan dari ular tembaga itu. Karena ular tembaga itu adalah simbol, ya. Simbol kehadiran Tuhan yang memberi keselamatan atau memberi kehidupan. Karena itu ular tembaga itu hanya alat, ya. Hanya alat yang Tuhan pakai untuk mendatangkan kehidupan kepada umatnya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Yohanes pasal 14 ayat 15, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun
Demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Salib juga itu alat. Karena itu salib tidak bisa kita lihat secara magis. Tidak secara otomatis rumah yang ada salibnya dikuasai oleh Tuhan. Tidak secara otomatis orang yang memakai aksesoris simbol salib, apakah itu berupa kalung, anting-anting atau yang lainnya, secara otomatis hidupnya dikuasai oleh Tuhan. Salib adalah simbol. Salib itu punya makna, berubah makna. Kan dalam karangan masyarakat Romawi, salib adalah tempat penghukuman bagi orang-orang yang melakukan kejahatan besar. Tetapi oleh Tuhan di dalam Kristus Yesus, salib itu diubah maknanya. Salib menjadi jalan berkat, menjadi jalan anugerah. Jadi simbol salib itu mengingatkan kita kepada yang disimbolkan, yaitu Kristus sendiri. Di dalam fakta salib mau menjelaskan bahwa sesungguhnya Allah tidak menginginkan manusia gagal masuk ke dalam kerajaannya akibat dari dosa yang diperbuatnya. Karena itu Kristus harus datang dan mati sebagai korban penghapus dosa seluruh umat manusia yang telah dipilihnya untuk diselamatkan. Nah, saudara-saudara, kalau fakta dosa tadi memperlihatkan bahwa antara manusia dengan Allah ada jurang yang sangat besar, sangat dalam, kita sebut saja neraka, yang tidak akan mungkin dapat dilalui oleh manusia melalui perbuatan baiknya, melalui kesalehannya, melalui pendidikan yang tinggi, atau melalui amal ibadahnya. Jurang yang sangat lebar dan dalam itu hanya bisa diatasi oleh Allah sendiri, yaitu lewat salib Kristus. Hanya oleh salib Kristus, manusia yang binasa kekal ini bisa berpindah ke hidup yang kekal. Ini sesuatu yang luar biasa, bahwa Yesus Kristus telah menjadi jembatan antara manusia dan Allah. Yesus Kristus yang mati di salib telah menjadi juru selamat. Manusia yang mati dalam kebinasaan karena dosa ditarik dan dibawa masuk ke dalam kehidupan kekal dalam anugerah Allah. Nah, karena itu saudara-saudara, salib menjadi fokus iman Kristen karena di sana ada Yesus yang tersalib. Yesus sendiri sudah mengatakan, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Karena itu saudara-saudara, jalan yang Allah rancang atau Allah siapkan untuk kembali ke hadapannya, yaitu jalan salib. Itulah jalan yang terbaik untuk bisa kembali menikmati anugerah keselamatan di dalam Allah. Alkitab mengatakan memang jalan itu jalan sempit, tetapi kita bisa melewatinya. Caranya adalah tinggalkan semua beban yang menghalangi. Apa itu? Yaitu beban dosa. Pilihlah jalan salib karena jalan itulah yang akan mengantar kita kembali kepada anugerah Allah. Saudara-saudara, keselamatan adalah kebutuhan pokok bagi setiap umat manusia. Dan tidak ada seorang pun yang sanggup menyiapkan jalan keselamatan itu kecuali oleh Allah sendiri. Allah di dalam Kristus Yesus telah menjawab kebutuhan pokok manusia itu. Lewat salib, Yesus telah mengerjakan kebutuhan pokok yaitu keselamatan itu. Nah, kalau Tuhan, sumber hidup saudara, kalau Kristus adalah sumber kehidupan kita, maka yang harus kita lakukan adalah bergerak menuju ke jalan Tuhan. Jalan Tuhan bisa saja jalan berliku.
Tapi sesuatu yang pasti dijaminkan bahwa walaupun kita lewat lembah kekelaman, Ia ada. Jadi bergeraklah menuju ke jalan Tuhan, fokus pada Kristus, percaya sungguh di dalam nama Yesus yang bangkit, bahwa Anda akan menerima hidup yang kekal. Itulah respon yang benar terhadap tawaran gratis dari sorga yang dijamin ori atau asli dan diberi garansi kekal oleh Tuhan sendiri. Itu kehidupan kekal. Sekali lagi, kehidupan kekal itu di dalam Kristus Yesus. Sesuatu yang menjadi tawaran asli, tawaran gratis dari sorga, dijamin ori dan diberi garansi oleh Tuhan secara kekal. Nah, karena itu saudara-saudara, jika memang kita mau hidup dari Tuhan, maka teruslah memandang kepadanya dan teruslah berjalan di belakang Yesus dengan konsisten sampai akhir. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Amin. Saudara-saudara, mari kita bersatu teduh sejenak meresponi kebenaran firman yang boleh kita terima saat ini. Terima kasih Tuhan, kami diingatkan betapa mudahnya kami terseret dalam perbuatan dosa, karena kami menghadapi penolakan dalam hidup, karena kami mengalami kedukaan yang amat sangat, atau karena kami tidak menghargai berkat-Mu yang ada pada kami, tidak mensyukuri berkat-berkat-Mu. Terima kasih hari ini kami boleh belajar dari umat Israel yang tidak setia berjalan di belakang Tuhan, yang tidak setia mengikuti tuntunan Tuhan, yang tidak menghargai berkat Tuhan, bahkan berkata-kata melawan Tuhan dan melawan Musa. Kiranya kami sungguh diberi hikmat untuk lebih bijak, terus memandang kepada Tuhan, terus setia mengikut Tuhan dalam hidup ini, dan mensyukuri setiap berkat yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kebenaran firman-Mu hari ini. Saudara-saudara, mari kita berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan untuk pelaksanaan ibadah hari ini. Juga bersyukur kami dimungkinkan memasuki Minggu Prapaskah keempat. Berkati kami dalam menjalani kehidupan sepekan ke depan, dalam berbagai aktivitas, dalam berbagai rencana kerja, dalam berbagai kegiatan-kegiatan kami, Tuhan tolong. Juga bersyukur kepada Tuhan untuk ulang tahun kekasih kami Yosia Kevin Pematasak 15 Maret, dan juga saudara-saudara yang lain yang juga menikmati hari ulang tahun kelahiran dan hari ulang tahun pernikahan. Sempurnakan sukacita hamba-hamba-Mu, berkati hidup mereka lebih jauh, dan biarlah kehidupan mereka terus dijamin oleh berkat Tuhan siang dan malam. Juga bersyukur untuk banyak berkat yang Tuhan sudah anugerahkan bagi setiap kami dalam sepekan kerja yang lalu, baik itu berkat kesempatan bekerja, kekuatan bekerja, juga hasil-hasil pekerjaan yang baik, juga perjalanan selamat yang boleh dialami oleh beberapa jemaat-Mu. Terima kasih untuk anugerah kasih-Mu. Hamba-Mu berdoa untuk kehidupan setiap keluarga-keluarga umat-Mu Tuhan, berkati dalam hidup rumah tangga masing-masing. Karuniai kasih di antara mereka sehingga mereka terus hidup saling mengasihi. Berkati mereka dalam hidup rumah tangga sebagai suami istri. Kiranya terus hidup saling mengasihi, saling menopang. Anak-anak dalam masa-masa bertumbuh, Tuhan beri pertumbuhan yang baik. Anak-anak dalam dunia pendidikan mereka, Tuhan berkati dalam mereka belajar dari rumah, khususnya anak-anak-Mu yang sementara dan akan mengikuti ujian. Tuhan menolong, Tuhan memberkati sehingga mereka boleh melewatinya dan boleh berhasil dengan baik. Juga berkati setiap pekerjaan yang ditekuni oleh warga jemaat, usaha-usaha mereka Tuhan berkati,
Beri kekuatan dan kesanggupan untuk terus bekerja dengan sebaik-baiknya, dan biarlah dari setiap pekerjaan baik yang mereka lakukan yang Tuhan karuniakan, mereka menikmati berkat-berkat Tuhan. Berkati juga setiap rencana-rencana setiap pribadi dalam sepekan kerja ke depan, baik itu rencana kerja, rencana perjalanan. Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Berkati juga gerejamu, baik kami di Bandung ini, Gereja Toraja, gereja-gereja di Indonesia, bahkan di dunia ini, dalam tanggung jawab menyaksikan Injil Kerajaan Allah bagi semua. Kiranya gerejamu terus dimampukan menjalani kehidupan, persekutuan, kesaksian, dan pelayanannya. Juga memberkati setiap AD dalam berbagai program yang mereka lakukan. Kiranya di tempat ini juga terus di kader calon-calon perwira yang handal untuk terus memberi bakti mereka bagi bangsa dan negara ini. Juga berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami dari pusat sampai ke daerah-daerah dalam berbagai upaya memulihkan kehidupan ekonomi bangsa kami, dalam berbagai upaya memutus mata rantai penyebaran COVID. Tuhan tolong berkati segala upaya yang sementara dan akan terus dilakukan. Bapa dalam sorga, berkati hidup kami sepekan kerja ke depan. Kiranya hidup kami terus ada dalam lindungan Allah yang Maha Kuasa saja. Berkati hamba-hambamu yang boleh mengangkat pelayanan hari ini secara bersama, baik itu majelis gereja, tim musik, tim multimedia, kiranya semua diberkati. Bapa dalam sorga, ini doa syafaat kami. Ampuni dosa kami Tuhan, dan dengarkan kami yang berdoa kepadamu di dalam nama Kristus Yesus, yang sudah mengajar kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, dengarkanlah petunjuk hidup baru dari Efesus pasal 2 ayat yang ke-10. Firman Tuhan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Saudara-saudara, pergilah, jalani hidupmu dengan senantiasa mengarahkan pandanganmu kepada Dia yang adalah sumber kehidupan ini. Kiranya kami senantiasa menjadikan Sang Sumber hidup ini menjadi yang pertama dan utama dalam kehidupan kami. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Bapak dan Ibu, saudara-saudara, anak-anak sekalian, demikian ibadah kita hari ini. Teruslah memandang kepada Kristus, Sang Sumber kehidupan kita. Jangan pernah kompromi dengan dosa. Teruslah berjalan di belakang Yesus, menjadi anak-anaknya yang setia. Tetap semangat, patuhi protokol kesehatan, dan Tuhan memberkati semua. Shalom.